warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di mana tidak semua saudara-saudara kita pada saat ini sempat untuk hadir di majelis ilmu ini. Ada yang sakit, ada yang baru lahiran, ada yang merawat yang sakit. Dan mudah-mudahan semua yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapa-siapa yang diwajibkan di dalam Islam untuk mandi janabat atau yang diwajibkan mandi, dan itu sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke dalam kaifiyahnya, dalam tata cara mandi janabat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi junub itu ada dua macam. Yang pertama adalah mandi yang wajib saja, artinya hanya menghilangkan hadas saja. Tidak ada sunnah-sunnah yang dikerjakan, hanya meratakan air di dalam atau di tubuhnya, di seluruh tubuhnya. Ini cara mandi yang pertama, dan itu sudah cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innama yakfika an tahfiya ala ra'sika thalatha hathayatin." Ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidina 'alaikil ma' fatadhurina. Cukup kamu menuangkan air di kepalamu 3 kali, kemudian alirkan air ke seluruh tubuhmu, maka setelah itu engkau akan suci. Thumma yufidul ma' ala jasadihi kullih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi yang penting mandi yang pertama ini, yang wajib, hanya yang wajib saja adalah meratakan air di seluruh tubuh. Dan ini sudah sah, artinya dia sudah boleh mengerjakan sholat. Hadasnya sudah hilang dari dirinya. Itu yang pertama. Jadi yang wajib-wajib. Kayaknya jamaah di sini banyak yang mengerjakan yang wajib tok gitu ya. Pokoknya berjabor, air rata, selesai. Kalau yang ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata cara mandi junub yang sempurna, ini yang kedua. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sama, yang pertama harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum kita memulai mandi itu adalah mencuci tangan 3 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah
fa ghassala kaffaihi marrataini aw thalathan. Aku pernah menyodorkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi janabat. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Jadi yang pertama nanti dipraktekkan bagi yang junub atau enggak junub juga enggak apa-apa, praktek. Cuci tangan 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Telapak tangannya dicuci 2 atau 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Tsumma yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Lalu menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian membersihkan kemaluannya. Yang ketiga adalah membersihkan kemaluannya dengan tangan kiri. Ingat ya, niat ikhlas, cuci tangan 3 kali, kemudian cuci kemaluan. Yang tangan kanan hanya untuk mengambil air, jangan ikut-ikut membasuh, cukup dengan tangan kirinya. Kemudian yang keempat adalah berwudu. Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu sebagaimana wudunya orang salat. Sebelum kita lanjut, ada pendapat, ada yang bertanya di beberapa kesempatan yang lalu, termasuk yang pernah saya jelaskan di sini, bahwa hukum berwudu dengan telanjang. Ya, ini boleh. Berwudu dalam keadaan telanjang. Ini boleh. Hadisnya ketika di tengah-tengah mandi junub. Tak perlu kemudian habis cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, terus pakai baju dulu, wudu, kemudian lepas lagi, kemudian lanjut yang selanjutnya. Tidak perlu. Berwudu setelah mencuci kemaluan, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, sebagaimana wudu yang pernah kita pelajari. Wudu sampai selesai, dari basuh tangan dan seterusnya sampai ke membasuh kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah menyela-nyela rambut. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Tsumma yasubbu 'ala ra'sihi 3 ghurafin biyadayhi. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkan ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Artinya menyiramkan ke atas kepala kita setelah di sela-sela. Gak pakai sampo juga tidak masalah. Yang penting airnya juga sudah merata. Kemudian yang selanjutnya setelah menyela-nyela rambut, mengguyur ke seluruh tubuh dimulai dari anggota yang kanan. Fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima ala wasati ra'sihi. Beliau mengambil, Rasulullah SAW mengambil air dengan kedua telapak tangannya, kalau kita sekarang pakai gayung, mengguyurkan dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian menuangkan dengan kedua pada bagian tengah kepala. Kemudian yang terakhir, thumma ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kakinya. Sudah selesai. Kemudian setelah mandi, kemudian pakai handuk, kemudian langsung sholat, sudah nggak apa-apa, nggak perlu wudu lagi. Jadi itu, ingat Gus, urutannya ya. Ingat ya. Yang pertama adalah apa? Cuci tangan 3 kali, kemudian cuci kemaluan pakai tangan kiri, kemudian berwudu seperti wudunya orang sholat, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian menyiram seluruh badan dari yang kanan dulu, kiri, kemudian tengah-tengah diratakan, kemudian baru mencuci kaki. Sudah selesai. Itu mandi janabat yang sempurna. Banyak yang tidak mengamalkan ini karena mungkin kelamaan gitu. Padahal ini bernilai pahala karena memang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang lebih ribet, lebih lama, tapi ya kita menjalankan sunnah. Bukan sepenting suci gitu ya, tapi menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara mandi janabat yang sempurna.
Kemudian beberapa permasalahan ketika mandi ini yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah jika mandi, bagaimana kalau baca basmalah sebelum mandi? Yang bacanya nanti sebelum masuk kamar mandi. Cukup berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bismillah, masuk kamar mandi. Itu lebih berhati-hati dan lebih aman. Kemudian sudah lanjut kita masuk kamar mandi dan lakukan sesuai dengan hadis tadi. Urutan-urutan mandi junub yang sempurna. Ya, harus dipraktekkan agar tidak lupa, agar nggak lupa. Kemudian permasalahan yang kedua adalah ketika mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu terbangun di pagi hari, malamnya belum sempat mandi junub, waktu sudah mepet subuhnya, misalkan sekarang terbit jam berapa? Jam setengah 6 ya, jam 17.30, jam 5.30 misalkan, itu sudah terbit matahari, sudah terbit. Maka waktu subuh kan jam 5.30 itu habis. Kemudian bapak ibu malamnya sudah capek, kemudian subuhnya terlewat dan belum mandi junub. Bangun jam 5 lebih 5 atau jam 5 lebih 10. Maka jangan kerjakan yang ini, yang panjang ini. Keramas, sambunan, luluran dan segala macamnya. Nanti sholat subuhnya jam 6 nanti. Cukup misalkan suami istri kalau mau bareng lebih cepat. Kalau gantian ya gantian. Cukup dengan mandi yang wajib-wajib saja. Maksudnya apa? Diratakan air seluruh tubuh. Seluruh badan ini sudah rata airnya, sudah berarti sudah hilang hadatnya. Maka cukup untuk mensucikan dirinya kemudian langsung sholat. Kalau waktunya sudah mepet-mepet, ini lebih bagus seperti itu. Karena nanti kalau daripada kehilangan waktu sholat, kita sholat bukan pada waktunya. Jadi kalau misalkan waktunya mepet, kerjakan yang wajib-wajib saja. Itu tentang mandi junub. Paham ya insyaallah ya semua? Ustadz Yusron paham ya saja. Kemudian yang selanjutnya, kita sudah melewati bab mandi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab tayamum sekarang. Ada yang ditanyakan masalah mandi? Cukup ya? Cak Makianto nggak tanya-tanya? Sudah hafal, sering berarti. Sering mengamalkan sunnah gitu maksudnya. Tayamum sekarang. Masalah tayamum. Tayamum ini salah satu kemudahan di dalam Islam. Rasulullah SAW, saya ringkaskan di bab tersebut, hadis-hadisnya saya kumpulkan. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Wajulat lil ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah ia salat. Dalam hadis Muslim, "Waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma." Dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air. Kemudahan di dalam agama Islam. Kemudian boleh tayamum jika yang pertama alasannya boleh kita melakukan tayamum jika tidak ada air atau airnya sedikit, hanya cukup untuk minum, untuk makan misalkan. Di tempat-tempat mungkin ya, kalau misalkan seperti kalau di Jawa Timur di mana yang sedikit air? Nggak ada ya? Cak Maki nggak tahu berarti. Di satu tempat yang tidak ada air, jarang. Kemudian hanya mengandalkan bantuan air yang dari pemerintah itu, maka boleh bertayamum. Kalau nanti wudu nggak minum atau nggak masak nasi, maka cukup dengan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammam." Maka jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu salat, kemudian ada orang yang memisahkan diri, tidak ikut dalam salat orang banyak itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama orang-orang, bersama jamaah? Ya fulan, an tusalli ma'al qaum." Apa yang menghalangimu untuk salat bersama orang-orang? Qala asabtani janabah wala ma'a. Kemudian dia menjawab, aku lagi atau sedang dalam keadaan junub sementara tidak ada air. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka beliau lantas menjelaskan, cukup untukmu dengan debu. Maka para jamaah, tayamum ini bisa mewakili wudu dan bisa mewakili mandi. Mandi junub, kalau misalkan tidak ada air di situ maka cukup dengan tayamum. Paham ya? Banyak hadis yang lain yang menjelaskan itu. Seperti juga di dalam Sahih Bukhari di hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya, kemudian dalam perjalanan dia dalam keadaan junub, kemudian tidak ada air. Apa yang dilakukan? Fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah. Kemudian dia berguling-guling di tanah, di debu, di pasir, karena dia sedang junub. Kayak kucing gitu ya, kayak mandinya. Ya mandinya kucing kan di pasir ya, bener ya? Kucing liar gitu, kalau kucing rumah dimandikan. Mandi, dia berguling-guling di atas tanah seperti hewan, seperti kucing. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, inna makana yakfika an tasna'a hakadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cukup dengan tayamum. Yang kedua adalah sakit atau dalam keadaan safar yang sedikit airnya. Sakit ini juga boleh untuk melakukan tayamum. Sakit dan safar. Kalau di pendapat sebagian ya, ada yang lebih bebas lagi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum mardo, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau keluar dari tempat atau toilet, au lamastumun nisa, atau berhubungan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, dan ketika engkau tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Maka ketika musafir dia boleh tayamum meskipun ada air. Sebagian pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ketika safar ada air maka tetap harus berwudu. Ketika airnya itu mudah, misalkan Cak Maki perjalanan ke Kediri sudah dihitung sebagai safar, di situ air gampang, ya sudah berwudu. Dan itu pendapat yang lebih hati-hati dan lebih menenangkan kepada kita. Kalau di situ ada air, meskipun kita dalam keadaan safar maka cukup harus berwudu. Kalau di pesawat, di kereta ya tayamum nggak apa-apa, airnya sedikit. Kalau kita habiskan kasihan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara tayamum itu ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama, yang diawali dengan wajah dulu. Dalam hadis yang panjang dalam Bukhari, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, aku mengalami junub dan tidak mendapatkan air. Maka berkatalah Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, tidak ingatkah ketika kita dalam satu perjalanan, saat itu engkau tidak mengerjakan sholat sedangkan aku berguling di atas tanah lalu sholat. Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika hakadha." Fa daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memukulkan telapak tangannya
di tanah atau di tempat yang berdebu. Paham ya? Di meja sini, di karpet, di tembok, di lapangan boleh. Kita tepukkan, cari yang bersih. Cari yang bersih. Jangan yang bekasnya kucing itu, jangan. Di pasir-pasir. Cari yang thayyibah, cari yang bagus tanahnya, cari yang bersih. Di karpet ini boleh, di tembok-tembok boleh kita tayamum. Dipukulkan berapa kali? 1 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafakha, kemudian meniupnya. Takut ada sisa-sisa pasir yang terlalu banyak di tangan kita, ditiup. Kemudian beliau mengusapkan ke mukanya, ke wajahnya. Setelah itu telapak tangannya, sudah. Tidak perlu 2 kali. Ada yang tayamum itu macam-macam ya para jamaah. Ya karena kita memang jarang mengamalkan sehingga kita nggak tahu. Tepukkan, kemudian ditiup, kemudian usapkan ke wajah, kemudian telapak tangan. Karena ada yang tayamum sampai sini. Ngapain kejauhan? Karena Nabi ngomongnya seperti ini, kita ikut Nabi saja gitu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari di dalam sahihnya. Itu yang pertama. Jadi Rasul menepukkan, ditiup wajah dulu, kemudian telapak tangan. Kemudian yang kedua kebalikannya, boleh telapak tangan dulu baru wajah. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi thumma nafadaha thumma masaha bihi ma dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimali bikaffihi thumma masaha bihi ma wajhahu. Kemudian Nabi mengatakan memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah dan mengibaskannya. Ada cara yang kedua adalah boleh ditiup, boleh juga diibaskan. Artinya intinya membersihkan sisa tanah atau sisa debu yang ada di tangan kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak kirinya, kemudian punggung telapak kirinya dengan telapak kanannya, kemudian beliau mengusap wajahnya. Sudah gitu dong. Paham ya? Selesai untuk urusan tayamum ini. Insyaallah kalau jarang perjalanan, jarang ini ya nggak praktek ini. Kita mau praktek di sini nggak boleh, banyunya kayak airnya banyak gitu ya, airnya berlimpah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada mandi junub tadi. Sebelum kita lanjut lagi tayamum ya. Untuk mandi junub yang wajib, maka kita boleh mandi junub paling cepat. Mungkin 1 menit nggak sampai. Ada selokambang mengalir, biar langsung selulup, lerata air. Kayak ditek kening anggap kan kena ya. Bismillah masuk. Loh iya. Karena memang intinya rata. Ya enggak. Kan yang penting ratanya para jemaah. Enggak, ini kan contoh yang ya ekstrim gitu ya. Contoh yang enak. Langsung nyelem, sudah rata sudah. Sah nggak mandinya? Ya sah. Mandi hujan misalkan, jangan perempuan. Kecuali di rumahnya yang tertutup, nggak apa-apa. Pagernya sudah keliling, mandi di situ, mandi hujan, nggak apa-apa sama anak-anaknya. Sah. Praktek saja nanti kalau musim hujan gitu ya. Mandi junub dengan air hujan ini sudah sah, itu rata gitu ya. Yang penting ratanya. Tapi ngapain mandi junub ke Silokambang, kelamaan gitu ya. Ya ampun. Iya. Ya di pantai juga boleh. Tapi ya nggak kober lah kalau panjang. Nggak, kalau contoh saja misalkan contoh.
sah. Kalau ditanya sahnya, maka sah. Sekali lagi, tayamum itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu mewakili wudu dan mewakili mandi. Ya, meskipun nanti kita mandi janabat, mandi junub, maka kita harus tetap harus mandi. Kalau nggak ada air maka cukup dengan tayamum, meskipun kita dalam keadaan junub. Paham ya? Kemudian beberapa permasalahan tentang tayamum ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di kajian di sebelah. Waktu saya ngisi kajian masalah bab ini, bagaimana Ustaz kalau saya misalkan di mana namanya, Wonosobo, kan dingin di situ, di Dieng dingin di situ, bisa 6, kadang 6 derajat, kadang juga -1, -2 gitu, dingin. Boleh nggak saya tayamum ketika saya junub? Boleh nggak? Kan di hotel ada air panas, kan mandi air hangat juga cukup. Kan di hotel sudah mandi air hangat aja, bilang gitu. Sudah selesai mandi junubnya. Boleh ya mandi junub pakai air hangat? Boleh. Boleh, asalkan jangan dicampur kopi, susu gitu, nggak usah. Iya serius. Memang nggak boleh kalau kita mandi teh gitu kan, nggak boleh. Itu nggak mensucikan gitu sebagian susu gitu ya, cukup dengan air hangat. Kalau kita pergi ke Dieng, ke mana, ke Batu misalkan, kita ke villa, ya kan sudah ada air hangatnya di situ. Kita tinggal mandi dengan air itu. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa permasalahan di masalah tayamum ini. Yang pertama adalah, sekali lagi di Bulughul Maram tadi ada hadis yang menjelaskan bahwa 1 tepukan itu untuk wajah, kemudian 1 tepukan untuk tangan. Sebenarnya cukup dengan 1 tepukan untuk wajah dan tangan. Hadisnya yang menjelaskan ini adalah riwayat Daraqutni, dan hadisnya adalah lemah sekali, dhaif jiddan, lemah. Maka sekali lagi cukup dengan 1 tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Kemudian tayamum ini sampai kapan? Sampai kapan? Sampai ada air. Maka kita boleh tayamum. Kalau di dalam contoh-contoh itu, di dalam Bulughul Maram, kita tayamum 1 tahun boleh. Boleh. Imun tade aing, misalkan ya. Misalkan di desa kita, naudzubillah, sampai nggak ada air. Air tuh hanya cukup, misalkan 1 rumah itu jatahnya 1 galon, 1 galon, 1 galon. Mau mandi gimana? Mau wudu gimana? 1 tahun, tayamum tok sudah. Celeng-celeng sudah. Iya kan? Boleh. Mau junub beberapa kali. Sekarang junub 3 hari lagi, junub 4 hari lagi, junub. Tayamum tok sudah. Kalau takdirnya sudah. Artinya kita bicara hukum ya, bicara hukum. Ini boleh, tayamum ini nggak terbatas. Yang penting syaratnya nggak ada air. Kemudian yang selanjutnya, tidak perlu mengulang salat. Kalau misalkan kita tayamum, kemudian setelah tayamum kita menemukan air. Di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat melakukan perjalanan, kemudian yang 2 orang ini sholat, nggak ketemu sama air, berarti sholatnya harus tayamum. Setelah itu sholat. Setelah sholat, 2 orang sahabat ini mendapatkan air. Kemudian yang satu wudu, kemudian ngulang sholatnya. Yang satu nggak ngulangi sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu telah melaksanakan sunnah dan sholat kamu telah sempurna. Jadi, faqala lilladzi lam yu'id asabata sunnah wa ajzatuka salatuka. Kamu sudah sempurna sholatnya, kamu sudah melaksanakan sunnah. Artinya sholatnya tidak perlu diulang lagi. Kalau misalkan Pak Robi ini sholat maghrib seperti barusan, kemudian nggak ada air, sudah sholat sudah. Maghribnya selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, dzikir, kemudian hujan deras, berarti ada air setelah itu kan, tidak perlu mengulang sholatnya. Baru di sholat isya nanti wudu lagi. Untuk sholat isyanya baru kita berwudu. Untuk sholatnya tidak perlu diulang.
Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum itu juga boleh untuk beberapa kali sholat. Selama sekali lagi syaratnya adalah tidak batal dan tidak ada air. Paham ya? Misalkan Mbak Muslimah sholat maghrib tadi nggak ada air, tayamum sudah. Kemudian nggak batal sampai isya, nggak perlu tayamum lagi, cukup dengan satu tayamum itu selama tidak batal dan selama tidak ada air. Kemudian yang selanjutnya tayamum bagi yang sakit. Nah, ini gimana caranya? Misalnya Agus kan pernah jatuh di munter dulu. Betes kabeh sokon kan ya? Ya pernah Agus ya. Artinya kakinya beset sudah. Gimana caranya kalau orang yang seperti ini? Atau cak maki kening arek tangannya sudah. Ini kan anggota wudu tangannya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika tangan kita luka? Anggota wudu ya. Kalau tangan lope tidak apa-apa. Ojung sama cak maki. Katanya dulu sering ikut ojung gitu ya. Cal-cal tangan sudah. Luka misalkan. Ya nggak usah dikenakan air karena memang bukan anggota wudu. Ini anggota wudu misalkan luka, apa yang harus dilakukan? Apa cukup tayamum kemudian sholat atau gimana? Gimana Gus? Kalau di dalam anggota ada dua pendapat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan kita atau anggota wudhu kita ada yang terluka, maka ini sudah. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup tayamum. Setahu saya angel-angel sudah, kening arek sebentar wis tayamum. Buma tak becah cak maki tayamum kok. Misalkan gitu. Lho kok enggak wudhu cak maki? Iya, jarang sapa kening beling misalkan. Iya kan anggota wudhu misalkan. Dan ini ketika sudah kalau kena air tentunya semakin parah, memperlambat kesembuhan dan pokoknya lokah. Kalau lukanya ini kena air maka akan semakin parah, semakin membahayakan. Maka kita bagaimana? Cukup dengan tayamum. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib membasuh anggota wudhu yang lain. Paham? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan syariat Islam ini semampu kalian. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan sesuatu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan semampunya. Kemudian ada kaidah fikih yang mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang jika tidak didapati seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Paham ya? Jika kita tidak dapati seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kalau yang terkena hanya tangan kiri kita yang luka, maka yang lainnya tetap harus dibasuh. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih berhati-hati, karena memang anggota lainnya ya nggak luka. Misalkan Agus diperban dari pergelangan tangan sampai siku, tangan yang kiri. Dia sudah berwudu biasa, kemudian tangan kanan 3 kali sampai siku, kemudian yang kiri sampai mana? Sampai pergelangan tangannya saja. Sudah, ini nggak perlu diusap-usap, nggak perlu sudah. Hadisnya lemah yang menyuruh kita mengusap di atas perban. Ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Cukup semampu kita. Baru kemudian kita lanjutkan mengusap kepala, telinga dan seterusnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kalau yang cukup tayamum, lukanya di tangan tayamum, lukanya di kaki tayamum, di sini ada sobek sedikit, jahitan 10 lah gitu ya, tayamum dan seterusnya. Ini kurang kuat pendapatnya. Jadi itu tentang masalah tayamum. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Atau cukup paham sudah ya.
tinggal praktek-praktek saja. Nanti kalau lupa, misalkan pas kening apa ditanya nggak apa-apa. Gimana cara wudhunya? Kening beling, tak kening tebu ya lagi ya. Nanti ditanyakan kalau ya kena apa aja, godek itu juga payah itu, lama juga. Kening bonong ya bibi. Penyakitnya orang dulu itu kan godek, bonong. Penyakit yang ringan-ringan, nggak sip penyakitnya. Kalau penyakitnya sekarang kan jantung, stroke gitu ya. Kalau dulu penyakitnya nggak keren. Saya dulu sama Pak Gopi ini ya bonong gitu ya, paling gatel gitu. Sudah ya, nggak ada yang ditanyakan ya? Paham? Nanti kalau nggak paham dilihat lagi di videonya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.